Kembali lagi bersama kami Lingga Pos Online. Saat ini kita dalam podcast obrolan penting saat ini atau opini. Nah, alhamdulillah hari ini kami kedatangan Bapak Agus Tunizar, SPD MPD. Selamat datang, Pak. Nah, ini Pak Agus ini adalah Kepala SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau dan juga Ketua MKKS SMA di Lubuk Linggau. Nah, ini sekolah kita khusus undang Pak Agus ini karena tahun kemarin ini sekolah Pak Agus ini viral dan tahun ini mungkin bakal viral lagi karena sampai saat ini penerimaan siswa baru atau BBDB itu sudah ditutup, ternyata baru menerima berapa sekarang Pak? 6. Nah, kemarin itu Senin waktu kami kontak itu masih 3 dan hari ini Kamis baru 6. Mungkin kita langsung aja ke Pak Agus bagaimana ceritanya. Pak, ini dari tahun kemarin Pak ya, seperti ini Pak. Sudah 3 tahun terakhir. Oh, 3 tahun terakhir. Jadi kalau yang tahun sebelumnya berapa Pak? Kalau tahun sebelumnya, terutama pada saat masih di wilayah naungan kabupaten kota, ya, kabupaten kota, SMA SMK yang ada di Kota Lubuk Linggau ini ada semacam pembatasan. Artinya ada sebarannya agak merata. Jadi sekolah-sekolah pinggiran maupun sekolah swasta juga dapat. Nah, kenyataan di lapangan setelah 3-4 tahun terakhir ini, sekolah-sekolah favorit terutama setengah kota terkesan tidak ada pembatasan. Oh, dulu pernah kami menyampaikan kuota. Biasanya MKKS menyampaikan kuota-kuota sekolah untuk sekolah SMA 5, SMA 1, 2 dan seterusnya. Itu 8 rombel, ada 9 rombel. Tapi kenyataan lapangan banyak yang melanggar. Ada sampai 10 rombel. Oh, sampai 10. Bahkan SMK tuh zaman saya dulu pernah ngajar di SMK Negeri 1. Itu dulunya cuma 8 rombel. Tapi sekarang sampai 14 sampai 15 rombel. Jadi 2 kali lipat dari. Ya, jadi terjadilah penumpukan di sekolah-sekolah itu. Berimbaslah ke sekolah kami yang pinggiran ini. Berdampaklah terhadap siswanya. Ya, kami juga tidak mungkin manajemen kami mungkin yang salah. Kalau manajemen kami yang salah, kami juga siap untuk dimutasi atau dikembalikan guru. Kita kembali, mungkin ada yang lebih bagus lagi yang bisa mulai bagus kembali ke sekolah kami, mungkin bisa menarik minat siswa. Tapi kenyataan lapangan kalau lihat problem sekarang ini agak sulit untuk menambah siswa karena tidak ada pembatasan tadi. Nah, itu terakhir Pak yang SMA 7 terakhir itu yang siswanya banyak tahun berapa Pak? Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu Pak. 4 rombel. 4 rombel. 4 kelas. Oh, 4 kelas ya. 10-nya. Jadi 12 rombel. 12 rombel. Oh, kita kapasitasnya memang segitu. Kalau seharusnya jumlahnya kita bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi. Nah, 2022 artinya sudah sedikit. Sedikit. 2021 sudah mulai sedikit. Oh, mulai 2021 artinya. Iya. Atau setelah Covid mungkin Pak ya. Zaman Covid mulai. Iya, zaman Covid mulai. Covid sudah mulai. Nah, waktu itu ini kita 6, 10. Sebelumnya lagi Pak. Sebelum 10 kemarin 2022 itu sekitar 30. Oh, masih lumayan ya, satu kelas ya. Nah, sekarang jumlah pelajar yang ada di sekolahan kita Pak keseluruhan sekarang 52 kalau tidak salah. 52. Iya. Itu kelas 3 istilahnya kelas 3 ini 12 ya. 12. Kemarin sudah tamat, ada yang ada yang tamat ya. Tamat kemarin cuma total semua 92. Nanti outputnya 30-an. Oh, 30-an. Jadi memang sudah sedikit Pak ya. Jadi penyebabnya tadi Pak ya, dugaan kita. Iya, dugaan kita seperti itu. Karena kenapa? Kepala sekolah-sekolah yang favorit itu sampai menambah rombel yang 3 tahun yang selama 4 tahun kemarin itu kan cuma 8 rombel. Saya tahu itu dari SMA 1 sampai SMA 5 favorit itu 4 itu 8 rombel semua. 8 rombel semua. Itu yang saya tahu karena saya pernah ngajar di sana. Ya. Ada kuota, tapi nyata di lapangan sekarang nambah ada 9. Nambah. Ya. Bahkan SMK, saya tahu karena pernah saya ngajar di SMK 1 itu cuma 8 rombel zaman saya ngajar. Sekarang sudah sampai 14 sampai 15 rombel. Jadi itu seluruh sekolah itu Pak apa memang maksimal 8 kalau untuk Lubuk Linggau? Rombelnya. Tidak ada pembatasan. Enggak, maksudnya yang ideal. Paling tidak kita melihat artinya secara proporsional jumlah output SMP. Output SMP itu sekitar 4.000 sekarang. Kalau kita kalkulasikan 8 rombel aja di kelas-kelas sekolah favorit, insya Allah ada kebagian ini tersebar. Pendistribusinya tersebar. Jadi untuk ini jangankan sekolah swasta, artinya sekolah negeri pun. Iya. Dan ini Pak, ada nggak sekolah lain mungkin selain SMA 7 yang juga tidak mendapat mungkin SMA 9 tapi ya? dia masih ada imbas dari
provinsi sebelah karena perbatasan dengan provinsi Bengkulu. Jadi siswanya banyak dari daerah ya Padepokan dengan itu tadi. Jadi itu masalahnya Pak ya. Oke, kita lanjutkan setelah ini. 6. Nah, kemarin itu Senin waktu kami kontak itu masih 3 dan hari ini Kamis baru 6. Mungkin kita langsung aja ke Pak Agus bagaimana ceritanya. Pak, ini dari tahun kemarin Pak ya? Seperti ini Pak? Sudah 3 tahun terakhir. Oh, 3 tahun terakhir. Jadi kalau yang tahun sebelumnya berapa Pak? Kalau tahun sebelumnya, terutama pada saat masih di wilayah naungan kabupaten kota, ya, SMA SMK yang ada di Kota Lubuk Linggau ini ada semacam pembatasan. Artinya ada sebarannya agak merata. Jadi sekolah-sekolah pinggiran maupun sekolah swasta juga dapat. Nah, kenyataan di lapangan setelah 3-4 tahun terakhir ini, sekolah-sekolah favorit terutama setengah kota terkesan tidak ada pembatasan. Oh, dulu pernah kami menyampaikan kuota. Biasanya MKKF menyampaikan kuota-kuota sekolah untuk sekolah SMA 5, SMA 1, 2 dan seterusnya. Itu 8 rombel, ada 9 rombel. Tapi kenyataan lapangan banyak yang melanggar. Ada sampai 10 rombel. Oh, sampai 10. Bahkan SMK tuh zaman saya dulu pernah ngajar di SMK Negeri 1. Itu dulunya cuma 8 rombel. Tapi sekarang sampai 14 sampai 15 rombel. Jadi 2 kali lipat dari. Ya, jadi terjadilah penumpukan di sekolah-sekolah itu. Berimbaslah ke sekolah kami yang pinggiran ini. Berdampaklah terhadap siswanya. Ya, kami juga tidak mungkin manajemen kami mungkin yang salah. Kalau kami manajemen kami yang salah, kami juga siap untuk dimutasi atau dikembalikan ke guru. Kita kembali, mungkin ada yang lebih bagus lagi yang bisa mulai bagus kembali ke sekolah kami, mungkin bisa menarik minat siswa. Tapi kenyataan di lapangan kalau lihat problem sekarang ini agak sulit untuk menambah siswa karena tidak ada pembatasan tadi. Nah, itu terakhir Pak yang SMA 7 terakhir itu yang siswanya banyak tahun berapa Pak? Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu Pak. 4 rombel. 4 rombel. 4 kelas. Oh, 4 kelas kelas ya. 10-nya. Jadi 12 rombel. 12 rombel. Oh, kita kapasitasnya memang segitu. Kalau seharusnya jumlahnya kita bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi. Nah, 2022 artinya sudah sedikit. Sedikit. 2021 sudah mulai sedikit. Oh, mulai 2021 artinya. Iya. Atau setelah Covid mungkin Pak ya. Zaman Covid mulai. Iya, zaman Covid mulai. Covid sudah mulai. Nah, waktu itu ini kita 6, 10. Sebelumnya lagi Pak. Sebelum 10 kemarin 2022 itu sekitar 30. Oh, masih lumayan satu kelas ya. Nah, sekarang jumlah pelajar yang ada di sekolahan kita Pak keseluruhan sekarang 52 kalau tidak salah. 52. Iya. Itu kelas 3 istilahnya kelas 3 ini 12 ya. 12. Kemarin sudah tamat, ada yang tamat ya. Tamat kemarin cuma total semua 92. Nanti outputnya 30-an. Oh, 30-an. Jadi memang memang sudah sedikit Pak ya. Jadi penyebabnya tadi Pak ya, dugaan kita. Iya, dugaan kita seperti itu. Karena kenapa? Kepala sekolah-sekolah yang favorit itu sampai menambah rombel yang 3 tahun yang selama 4 tahun kemarin itu kan cuma 8 rombel. Saya tahu itu dari SMA 1 sampai SMA 5 favorit itu 4 itu 8 rombel semua. 8 rombel semua. Itu yang saya tahu karena saya pernah ngajar di sana. Ya. Ada kuota, tapi nyata di lapangan sekarang nambah ada 9. Nambah. Ya. Bahkan SMK, saya tahu karena pernah saya ngajar di SMK 1 itu cuma 8 rombel zaman saya ngajar. Sekarang sudah jambi sampai 14 sampai 15 rombel. Jadi itu seluruh sekolah itu Pak apa memang maksimal 8 kalau untuk Lubuk Linggau? Rombelnya. Tidak ada pembatasan. Enggak, maksudnya yang ideal. Paling tidak kita melihat artinya secara proporsional jumlah output SMP. Output SMP itu sekitar 4.000 sekarang. Kalau kita kalkulasikan 8 rombel aja di kelas-kelas sekolah favorit, insya Allah ada kebagian ini tersebar. Pendistribusinya tersebar. Jadi untuk ini jangankan sekolah swasta, artinya sekolah negeri pun. Iya. Dan ini Pak, ada nggak sekolah lain mungkin selain SMA 7 yang juga tidak mendapat mungkin SMA 9 tapi dia masih ada imbas dari provinsi sebelah karena perbatasan dengan provinsi Bengkulu. Jadi siswanya banyak dari daerah ya Padepokan dengan itu tadi. Jadi itu masalahnya Pak ya. Oke, kita lanjutkan setelah ini. Masih bersama kami di Linggau Pos Online. Kita masih bersama dengan Pak Agus Tunizar. Pak Agus, ini kan bukan rahasia umum ya bahwa masuk sekolah itu banyak yang nitip-nitip seperti itu. Nah, kalau ke SMA 7 ini ada yang nitip nggak ini? Kalau SMA 7 alhamdulillah nggak ada yang nitip. Nggak ada yang nitip. Kalau ada yang nitip penuh Pak ya? Oh, penuh orang yang nitip. Karena itu tadi kenapa nggak ada yang nitip? Karena
karena saya ini kebetulan ketua MKKS, kawan-kawan kepala sekolah yang favorit itu kadang-kadang dikoordinasi dengan saya karena saya dituakan. Ini pun Pak Agus, ini telepon dari dinas, ini telepon dari oknum, nitip semua. Kalau kau berani tolak, konsekuensinya jabatan. Kalau kau tidak berani jabatan, ya terima. Gimana lah Pak Gus? Nah terserah, saya nggak mau. Itu ada banyak, saya tahu. Banyak itu ya. Ada WA-nya, ada di saya, ada WA. Kalau saya buka sekarang takut timbul fitnah. Karena dia pasti juga berklip. Ini sekarang ini yang seperti itu kan ibarat apalah, kentut lah. Orang bisa cium tapi pembuktiannya pembuktian sulit. Kecuali ada pengakuan kan. Ya, kecuali ada pengakuan. Siapa yang kentut seperti itu? Ya, tapi enggak. Pengalaman di sekolah saya sendiri, tahun kemarin sama tahun berikutnya, itu anak itu pada saat PPDB sudah sekolah. Sudah sekolah. Artinya sudah masuk sekolah. Ya, sudah MPLS namanya, masa pengenalan sekolah. Setelah seminggu udah sekolah ada 5 orang kalau sekitar itulah. Saya kan punya kontaknya, nomor kontak orang tuanya. Saya telepon lah, ini kenapa anak ibu udah sekolah? Oh dia sudah pindah ke sekolah A, sekolah B. Nah, artinya kan itu melanggar. Sudah toto kok bisa masuk. Dan saya yakin memang kepala sekolah itu ada mungkin tekanan atau apalah namanya. Jadi mungkin ini salah satu juga ini penyebab sekolah kita akhirnya minim. Ada, iya ada. Jadi, ini nanti biasanya kemarin tuh sampai yang ngambil formulir sampai 30-40. Tapi kenyataan yang nyerah formulir yang benar sekolah cuma 10. Nah kalau ini kemarin berapa yang ngambil formulir? Memang cuma itu? Ada sekitar 20-an. Ya, tapi yang mau lagi ya paling sekitar itu. 26 ya, berapa persen cuma? Iya. Nah ini sudah dilaporkan Pak ke dinas pendidikan. Tahun yang lalu sudah kami laporkan, semua sudah tentang konkretnya kami laporkan ke gurunya sampai 0 jam, sampai siswanya yang dikit minim itu tadi. Saya juga sampai saya sampaikan ada sekolah-sekolah favorit itu melanggar kuota yang ditetapkan oleh dinas. Saya tahu dia ada datanya. Misalnya sekolah A yang di kota karena MKKS mengusulkan kotanya 8 rombel, ternyata diterima sampai 10 rombel. Nah, tambah lagi yang SMK karena bukan wilayah saya karena itu banyak juga yang berlebihan. Tapi apa tindakan dari dinas Pak? Ya katanya akan dipelajari atau apa, tapi kenyataan di lapangan seperti inilah. Tidak ada semacam perubahan yang signifikan. Nah mungkin ini Pak, tadi kan sudah ngelapor ke dinas, ada nggak solusi untuk SMA kita misalnya dari pihak dinas? Harus apa yang dilakukan misalnya seperti itu? Ya kalau saya nih ya harus bawa, paling tidak saya punya semacam pengalaman di lapangan sekitar 5-6 tahun yang lalu. Sekolah itu memang dibatasi, sekolah-sekolah yang besar itu supaya ada pendistribusian siswanya juga merata. SMA itu saya tahu, saya pernah ngajar di SMA 1 itu cuma 8 rombel zaman saya ngajar. Sekarang sampai 10 rombel. Saya pernah ngajar di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun saya ngajar sana. Itu cuma 8 rombel. Sekarang sampai 14-15 rombel. Waktu Bapak kepala SMA 5 terus 6 kan? Saya 5, 8 rombel terus. 6 kemarin begitu juga? Atau kurang? Kalau 6 tuh nggak sampai, karena 5, 6 rombel paling. Memang sedikit ya. Termasuk sedikit ya. Jadi itu saran Bapak. Tapi dinas ada nggak Pak solusi maksudnya? Kalau dulu atau sekarang? Dulu ya solusinya suruh meningkatkan semacam prestasi sekolah. Prestasi sekolah. Meningkatkan semangat lah, jangan sampai mata menyerah. Ya susah lah kalau kita tidak ada semacam tidak. Kalau saya lihat seperti itu, tidak ada semacam protek dari pihak terkait, susah kami akan mengembangkan siswa prestasi atau apa. Padahal kalau kita lihat, kita buka saja sekolah saya ini, jadilah outputnya ada yang diterima di Unsri, ada terima di Unan ada, walaupun tidak banyak, ada setiap tahun ada 3 atau 4. Walaupun orangnya dikit kan. Iya, tapi kalau kita presentasi lumayan itu makanya. Artinya ya agak ribet juga. Paling tidak kan ini keluhan dari kami SMA yang terpinggirkan ini mohon pihak-pihak terkait untuk mencari solusi konkretnya. Atau ya kita tutup saja kalau ini, karena ini pemborosan negara. Kalau tidak seperti habis ini, karena kenapa ini tadi guru-gurunya ada 0 jam aja 6. Kan boros sama negara itu. Gajinya gaji pegawai itu. Belum lagi ya bangunannya kita nggak bisa untuk biaya personal, untuk biaya perawatan kalau dengan dana seperti itu. Jadi mungkin saran Bapak tadi seperti itu ya, artinya memang harus ada pembatasan dari sekolah lain. Jadi mungkin saran Bapak tadi seperti itu ya, artinya memang harus ada pembatasan dari sekolah lain, yang maksudnya ya tetap sesuai dengan aturan, misalnya yang kemarin 8 ya 8, lebih seperti itu.
Kalau selama ini kan kita lihat kan sekolah-sekolah itu mengusulkan dia masing-masing. Kebutuhan dia minta outputnya misalnya 10 kelas, 10 kelas juga nerima. Padahal tidak demikian, paling tidak kan pihak terkait itu survei lah ke bawah, minta pendapat dari pihak-pihak stakeholder misalnya sekolah-sekolah pinggiran, termasuk juga pengawas. Kita kalkulasi aja jumlah output dari SMP di Lubuk Linggau ini itu sekitar 4.000. Itu sudah numpuk di SMA, SMK termasuk juga yang MAN, habis 4.000 itu. Habis ya. Ya, oh ya, belum lagi sekolah itu kan. Iya, MAN itu juga banyak. Jadi ini kan siswanya dikit. Imbas ke guru bagaimana nih, Pak? Ya tentu saja kan imbas ke guru, jumlah guru kami itu sekitar 33 guru, satunya honorer, yang lainnya semuanya ASN dan P3K yang ya? tiganya ada P3K. Ada P3K. Nah, imbas dari siswanya berkurang ini, gurunya sampai data di sini ada 6 guru yang 0 jam. 0 jam? 0 jam. ASN itu. Kan artinya pemborosan uang negara. Seperti ini bahasa Inggris. Jadi istilahnya mereka ya tidak bekerja, Pak ya? Dia tidak bekerja. Tidak bisa bekerja. Tidak bisa bekerja karena kondisi. Bukan karena dia nggak mau bekerja. Ya. Karena kondisi di lapangan. Jadi datang ke sekolah ya cuma duduk-duduk. Kadang sekadar guru piket. Oh, sekedar guru piket ya. Oh. Dan lebih parah lagi, setahun 2 tahun ini tadi, padahal kita kan sudah lebih gurunya. Ya. Masuk guru P3K. Berapa, Pak? Masuk, Pak? 2. Bidang studi biologi semua. Padahal biologi sudah 2. Artinya kan tidak ada semacam analisis atau grand design dari pihak terkait untuk penempatan P3K. Dan sejelas kita guru sudah lebih masuk ke sana guru P3K. Jadi guru biologi aja sekarang 4 artinya? 4. 2 yang PNS yang sebelumnya ditambah 2 P3K. Iya, P3K. Padahal yang 2 aja itunya jamnya kurang. Sertifikasi semua itu. Sertifikasi. Iya, kurang. Tambah lagi nih. Artinya bagaimana bisa seperti ini? Ya seharusnya dipindahkan saja. Karena ini borosan uang negara. Ini ada 2 guru P3K. Ini 0 jam juga. 0 jam malah juga. sekarang saya taruh dia guru piket saya. Ya. Mereka kalau sertifikasi kan ini artinya mengurangi jam ngajar juga nih. Iya. Mereka. Tidak dapat sertifikasi mereka. Tidak bisa turun artinya. Iya. Artinya sudah lama juga nih guru-guru kita tidak Kalau ya ini berbagi. Ya berbagi. Dapat 1 misalnya guru biologi kemarin kan ada 1, ada 2 kan, jadi bagi 3 deh. Karena dia pakai SK wakil kepala sekolah 1 bisa diakui 12 jam. Ya itu dipakai itu. Kalau enggak itu enggak cukup. Walaupun di 2 kalau total biologi sini kita lihat di sini cuman berapa sih? Paling 12 jam. 12 jam. 12 jam total biologi. Sementara kan syarat mutlaknya 24 jam. 24 jam. 1 minggu ya. Iya. Jadi kita pakailah ini wakil 1. Betul emang benar-benar wakil siswaan. Jadi itu bisa nggak misalnya ngajar sekolah lain? Dia minimal namanya Satmingkal, Satuan Administrasi Pangkal atau sekolah induk minimal di 18 jam. Boleh ngambil di sekolah lain kalau di 18 jam ngajar. Tapi kalau di bawah itu nggak bisa. Nah, sementara ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi, ini 0 jam makan. Jadi 33 guru, Pak ya. 33 guru. Dan 1 honorer. Sampai saat ini belum ada misalnya ada yang minta mutasi atau gimana biar masuknya karena nggak ada. Ada yang kemarin sudah ada yang mutasi, ya mungkin saya tidak tahu, dia juga mengeluh karena birokrasinya panjang. Ada juga yang pindah, ada juga yang pindah ke Palembang, pindah ke SMA 5, pindah ke SMA 6. Tapi ada juga ini yang ngurus sudah bertahun-tahun nggak berjalan. Padahal kan ini kan sebenarnya kalau kita lihat ada sekolah yang kurang gurunya. Misalnya bahasa Indonesia di sekolah A kurang. Ya sementara kita kan lebih. Ya, lebih gitu. Ya ada sampai saat ini nggak bisa pindah-pindah mereka. Udah 3 tahunan. Jadi sekolah kita yang lebih apa aja nih, Pak? Tadi biologi ya? Biologi, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apalagi nih? Geografi termasuk cuma 4 jam. Matematika juga seharusnya cuma 1 guru, ini sudah 2 guru, lebih. Hampir semua lebih. Jadi rata-rata ya, maksudnya kalau dikurangi atau dimutasikan, ya kasihan gurunya juga kan? Iya, Pak. Kemudian tadi mereka nggak bekerja, mereka bukan nggak mau bekerja, tapi tidak bisa bekerja. Akhirnya merugikan negara seperti itu. Gurunya tuh mau bekerja sampai ada yang 1 guru sampai menangis, saya ini makan gaji buta aja, Pak. Saya ikut berdosa. Sampai dia ngomong, ya sudah saya udah ngurus pindah, tapi kenyataan udah susah. Pindahnya emang lebih susah kita, Pak. Oh ya sekarang provinsi, Pak ya? Provinsi, ada yang bisa pindah. Saya nggak tahu karena ini laporan dari kawan-kawan guru. Ada yang mudah pindah, tapi ada juga yang susah sampai tadi ada 3 tahun nggak pindah-pindah. Oh seperti itu, Pak. Dia sudah ngurus ke Palembang. Nah selain mungkin imbas ke guru tadi, terus untuk sekolah kan akhirnya nggak terawat ini, Pak. Untuk imbasnya ke bangunan mungkin karena nggak pernah dipakai seperti itu. Ya ada sekolah itu bangunannya ada nggak terpakai sebelah ujung itu karena biaya personal juga nggak memadai dengan jumlah kita buka-bukaan saja. Dengan jumlah siswa kami sekarang cuma 50-an, dengan
dana bos 1.500.000 per tahun. Ya. Jadi sekitar 75 jutaan kan? Ya, setahun. Untuk perawatan itu ya. Ya untuk biaya personal lah. Personal. Sementara kami untuk biaya honorer, menjaga malam, masuk guru-guru yang staf tenaga pendidikan itu sekitar 6 juta sebulan untuk gaji mereka. Untuk gaji mereka. Jadi 60 jutaan kan? 60 juta, nah 15 juta itu paling untuk personal, untuk biaya biaya daya, langganan, internet, tidak cukup. Listrik ya. Iya, tidak cukup. Kebersihan. Banyak nombok. Oh, seperti itu. Jadi sekarang kalau yang ruangan nggak kepake berapa banyak, Pak? Ruang nggak kepakai, sekarang ada terpakai cuma 5, di sana sekitar 22 ruang. Jadi 22 dikurang 5 masih sekitar 17 ruang. 17 ruangan yang nggak dipakai untuk. Padahal ruangnya sangat representatif. Bagus-bagus. 2 tingkat, iya. Ya, 2 tingkat ya, ya. Dan lahannya juga luas. Iya, kan? lahannya luas. 2 hektar lahannya. 2 hektar ya. Oke. Mungkin ini terakhir, Pak. Mungkin harapan Bapak lah terhadap kejadian inilah, maksudnya bagaimana nih harapan? Ya, terhadap kejadian ini paling tidak ini kan ada semacam studi kasus lah, ya, supaya ada solusi konkret dari pihak terkait. Kalau tidak ada semacam solusi konkretnya ya seperti ini aja. Sekolah ini akan tergerus sendirinya, habis dengan sendirinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lingga Pos Online sudah mengundang kami, paling tidak ini sebagai media kontrol, media informasi, memberikan penjelasan secara gamblang. Mudah-mudahan pihak-pihak yang mendengar, melihat ini ada semacam memberikan solusi konkret terhadap masalah ini. Terima kasih. Terima kasih dengan Pak Agus. Demikianlah podcast kami hari ini dengan Pak Agus Tunizar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.